saudaraku, pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan sharing firman Tuhan. Saya undang Pak Sugianto untuk maju ke depan. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ayo mari kita doa dulu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kau memberikan pada kami rahmat-Mu yang baru, sehingga kami boleh hidup dan kami boleh menikmati hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Engkau rindu memberi kami nasihat, supaya kami boleh Tuhan memiliki nilai-nilai yang terbaik dalam hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu tercurah mengurapi setiap kami, sehingga tanah hati kami boleh menjadi tanah yang baik dan firman-Mu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini yel-yelnya sudah diucapkan semua ya tadi. Ya, mulai kita yang terbahagia di dunia ya, semuanya. Saudara, pagi ini saya pikir saya kepingin sedikit mereview ya, meremind ya. Saya senang terutama melihat ada yang muda-muda ya. Beberapa kesaksian sudah menyaksikan bahwa memang FGBMFI ini satu wadah yang membangun nilai di dalam kehidupan kita. Beberapa saat ini karena saya ada proyek di Manado, saya sempat beberapa kali melayani anak-anak muda di sana. Ya, karena mereka sudah bergereja lalu bilang gini, Pak, wadah ini tidak sesat ya? Saya bilang, enggak lah, saya bilang ya. Saya bilang, saya sudah di wadah ini 20 tahun, saya bilang. Tadi sejak 2003, sekarang 2023. Saya 20 tahun saya mengikuti. Saya bilang, rupanya apa yang menjadi pemikiran kamu itu juga awalnya jadi pemikiran saya gitu loh ya. Awalnya ini, brother saya di Pongo ini selalu ngajak saya bilang sama dia, bro, kamu kan tahu saya sudah ke gereja, ngapain kamu ngajak saya lagi gitu loh. Terus gak usah gini-gini, saya bilang gitu. Lalu, tapi begitu gigi diajak saya, lalu 20 tahun lah saya tertanam dalam wadah ini ya. Saya kepingin saudara-saudara menjadi berkat ya, karena saya sudah 20 tahun merasakan dan menikmati ada nilai yang terbangun dalam hidup saya, lalu saya kepingin sharing ya. Saya senang 2 kali saya sudah bertemu, tadi Agustus ini saya akan kembali lagi ke Manado untuk melihat proyek saya di sana dan mereka sudah jadwalkan saya untuk ketemu dengan mereka lagi ya. Teman-teman, saya minta tolong slide-nya. Ya. Saya kepingin kembali mengingatkan ya. Saya senang Brother Benyamin tadi sudah mengingatkan. Saudara, kalau tidak cuman ini kita tidak mungkin mau ya. Katakan apa? Moto kita itu jelas. His banner over us is love. Ya. Panji Tuhan atas kita itu kasih, saudara. Ya. Whatever, apapun lah pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah. Kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah berkurang. Dan inilah yang menjadi dasar, saudara, dalam hidup kita. Untuk kita mau ada dalam wadah ini. Ya. Karena memang wadah ini tujuannya satu, mentransformasi kita. Ya. Orang biasa menjadi luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita ini pertama bisa menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Kemudian kita bisa menyaksikan kepada yang lain kasih dan kuasa Tuhan itu. Ya, jadi memang wadah ini pertama kali harus mentransformasi siapa? Kita. Masing-masing. Sehingga selalu saya katakan pada teman-teman yang menjadi chapter presiden, brother, kamu lagi di dalam pemrosesan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Saudara, wadah ini ada nilainya, saudara. FAST, membuat saudara menjadi faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi. Ya. Jadi kita bukan di dalam satu wadah yang tidak ada ketentuannya, tidak ada tujuannya. Enggak, saudara. Kita ini dalam satu wadah yang ada tujuannya. Membangun hidup kita. Lewat manusia roh kita dibangun, maka manusia jasmani kita ini akan menjadi faithfulness. Ya. Memiliki kesetiaan, accountability, dapat dipercaya. Submissive, kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Kita tunduk. Ya. Dan transparansi, hidup kita ini menjadi terbuka. Menjadi suratan yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahwa kita ini tidak pernah cheating kok. Ya. Kita ini ngomong A ya A, B ya B. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu, dosa ya. Saudara, percayalah, kita di dalam wadah yang sangat-sangat baik.
Ini adalah visi Tuhan di akhir zaman. Karena apa? Tuhan mau memakai setiap kita, layman, orang biasa. Ya. Kalau saya mungkin kontraktor, tadi Raymond itu profesional di bidang EMKL. Ya. Brother Benyamin saya itu, teman saya itu pabrik cat. Ya. Saya selalu beli catnya dia. Ya. Jadi ini kita kumpulan orang-orang yang bekerja secara profesional di marketplace. Tetapi Tuhan mau ingatkan setiap kita. Ya, seperti tadi Brother Raymond katakan, lalu Tuhan ingatkan bahwa di dalam hidupnya itu ada satu yang Tuhan mau bangun, apa? Menjadi imam, nabi, dan raja. Yang bisa memimpin apa? Keluarga. Yang bisa memimpin apa? Pekerjaan. Di dalam apa? Di dalam kasihnya Kristus, saudara. Ya. Sehingga lalu kita memanage dengan cara yang berbeda. Nah, itulah yang kita pelajari di dalam wadah ini ya, saudara. Nah, saya kepingin merimain ini karena, ayo, jangan sampai salah tangkap. Ya. Misi dari wadah ini membebaskan, memperlengkapi, dan multiplikasi. Nah, tapi ini juga harus terjadi dulu dalam hidup kita. Apa? Kita dibebaskan, saudara. Dari kehidupan kita yang lama, dari kehidupan kita yang tidak pernah mau memperhatikan orang yang lain, tidak pernah mau mengasihi orang yang lain. Lewat wadah inilah kita mengalami pembebasan. Ya. Lalu di wadah ini juga kita diperlengkapi. Ada yang namanya Forward Ministry, ya, 4 pilar, semua itu memperlengkapi kita, saudara. Lewat member meeting, ya. Ayo, makanya member meeting itu menjadi satu kegiatan yang memang harus kita hadir. Dengan submisif kita hadir, di wadah itulah kita belajar sesuatu. Ya. Jadi kehadiran kita itu menjadi berkat bagi yang lain, kita juga diberkati ketika hadir di dalam member meeting itu. Ya. Kita diperlengkapi. Setelah kita diperlengkapi, percayalah, bukan oleh kekuatan kita. Tapi manusia yang lain itu akan melihat, loh, tiba-tiba bedo ya. Ya. Seperti tadi pulsanya, kebanyakan dikembalikan. Saudara, itu kesannya seperti remeh, tapi ada nilai di dalamnya, saudara. Ya. Mungkin kita tidak bermain lagi di nilai 100-200 ribu. Ya. Bisa tidak kita dipercaya? Ya. Saya pikir Bapak kita itu terlalu senang untuk memberkati kita. Tetapi kita menjadi dapat dipercaya, untuk dipercaya berkat itu, nah itu yang kita bangun. Ya, saudara, wadah inilah dipakai Tuhan untuk membangun kita, saudara. Ya. Di marketplace di mana kita berada, Tuhan mau ada nilai dalam hidup kita yang memancar keluar, sehingga mereka bisa melihat. Ya. Firman katakan apa? Mereka itu menjadi saksi, ya, menjadi saksi bagi kita. Siapa kita? Mereka lagi melihat kita. Ya. Tapi saudara, bukan oleh kekuatan kita, percayalah, ada pribadi Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan itulah dalam hidup kita, dan dia mentransformasi kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Ya. Pagi ini saya ingin membagikan sedikit ayat. Ya. Ini di Filipi pasal 2, ya. Ayat 1-5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ini hanya di dalam Kristus, saudara ya. Karena firman katakan apa? Kita ini ada dalam masa-masa akhir. Ya. Di dalam masa-masa akhir, orang kehilangan kasih. Ya. Lalu orang menjadi apa? Hamba uang. Dan ini sudah terjadi ya, saudara. Instagram itu semua nunjukin apa? Kemewahan, kehebatan, ya, kesuksesan, keberhasilan. Dunia sedang membawa kita pada kehancuran, saudara. Ya. Kasih itu menjadi barang yang sangat mahal. Ya. Karena masing-masing orang, ngapain gua ngurusin lu? Ya. Gua mau ngurusin diri gua sendiri, gua mau jadi hebat. Ya. Gua mau jadi kaya, gua mau jadi terhormat. Nah, tetapi tidak begitu di dalam wadah ini ya, saudara, kita belajar. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ya. Ayo, dalam wadah ini, biar kita ini transparansi ya, saudara. Kita benar-benar mengasihi, kita benar-benar mau Roh Kudus Tuhan itu mengerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita mengasihi itu tulus, saudara, dan itu benar. Ya. Firman katakan apa? Kalau kita ini mengasihi, itu harus mengasihi dengan kebenaran gitu loh. Ya. Karena bisa mengasihi tanpa kebenaran, bisa, saudara. Ya. Orang dunia itu kesannya kasih, ya, saudara, tapi ada tendensiusnya. Tapi kita di dalam Kristus, kasih itu harus di dalam kebenaran. Ya. Lalu dikatakan ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara,
di dalam Kristus itu tujuannya jelas kok. Ya. Wadah ini pun punya tujuan yang jelas. Ya. Tadi kita sudah lihat ada nilai-nilai yang memang Tuhan mau bangun dalam setiap pribadi kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bacanya gampang saudara ya, praktekannya sulit ini. Tetapi percayalah, kalau kita tertanam dalam wadah ini, kita hadir dalam member meeting, kita mau submisif, saya percaya kita akan belajar bahwa kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dalam wadah ini selalu diingatkan ya, kita ini bukan senang-senangan jadi pejabat, enggak saudara. Tapi bagaimana kita harus berfungsi. Ya. Mungkin hari ini saya RP, saudara, saya enggak mencari jabatan RP saudara, tapi saya, karena saya tertanam, ya saya mengikuti pergerakannya. Wadah ini juga mengingatkan loh saudara ya, pemimpin itu bukan untuk dipuji-puji. Pemimpin bukan untuk dilayani. Tapi wadah ini mengajarkan kita sama seperti Kristus. Kristus katakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ya, bahkan apa? Dia memberikan nyawanya. Ya, saudara, tadi wadah ini bukan untuk kita mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian. No, tapi wadah inilah mengajar kita menjadi rendah hati. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bahkan katakan begini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, ini proses ya, proses kehidupan. Ini tidak seinstan kita berbicara, tapi percayalah, ketika kita tertanam, kita mau diproses Tuhan, maka kita akan memiliki nilai ini. Nah, nilai inilah yang akan membangun kita, lalu nilai inilah yang akan terpancar keluar dan memuliakan nama Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, saudara bisa baca ayat selanjutnya, luar biasa. Dia Tuhan, tapi dia rela menjadi manusia. Bahkan dihina, mati di atas kayu salib. Saudara, kalau ketika itu Tuhan tidak mau mati di kayu salib, bisa. Dia katakan apa? Masa sulit bagiku untuk memanggil para malaikat itu membebaskan aku? Tidak ada sulitnya. Tetapi di hari itu dia submisif, saudara. Di hari itu dia mau dihancurkan. Saudara, wadah ini terus terang membangun saudara seperti ini. Tinggal kita memang harus mau, saudara. Ya, dan percayalah, semua apapun proses kehidupan kita itu hanya satu tujuannya, untuk membuat kita semakin sempurna. Ya. Saudara, hidup kita di dunia ini dipersiapkan Tuhan untuk di dalam kerajaan yang kekal. Wadah ini saya senang, ya, ada para pemimpin yang hidup benar-benar mau hidup dalam kebenaran. Ya. Beliau-beliau ini selalu katakan apa? Pikirkanlah yang kekekalan. Ya. Saudara, kalau kita di dunia ini sedang repot, nggak sempat mikir kekekalan. Mikir bagaimana cara cuancian gitu ya, bagaimana caranya sing cepet gitu ya. Makanya sekarang saham sampai luar biasa begitu. Tapi ayo saudara, lewat wadah ini kita juga belajar ya. Kita jangan ingin menjadi kaya, karena ingin menjadi kaya itu membuat kita hancur. Tapi kalau kita bangun accountability kita, firman katakan apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Di dalam Tuhan ini luar biasa, saudara. Saudara tidak cuma kaya, tapi saudara terhormat. Firman katakan apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu kekayaan. Tidak cuma berhenti di sana, saudara. Kehormatan. Dan kehidupan. Ya. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh diproses oleh Tuhan, dan saudara mau, saudara tak cuma cari kekayaan di dunia, tapi saudara akan dipercaya Tuhan menjadi kaya. Tapi saudara terhormat. Saya percaya kita semua mungkin sering berjumpa dengan bos-bos ya, si karakternya tidak terbangun dengan baik. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu kita. Ya. Tuhan mau ketika kita dipercaya Tuhan, kita menjadi orang yang terhormat, punya kasih. Dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, kita menjadi terhormat. Karena apa? Saya ingin kita menghafalkan ayat yang keempat ini, saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Saudara, kalau ini kita renungkan sungguh-sungguh, wow, kita punya satu nilai yang lebih daripada orang biasanya. Ya, Raymond tadi bilang, saya bukan rusak sekali, enggak, saya biasa-biasa, saya tetap baik, saya tetap berkeluarga, saya tetap ke gereja. Tapi di dalam wadah ini, saudara, akan dibuat excellent sama Tuhan. Tadi dikatakan Raymond, nilainya berapa? Nilainya lebih dari 10. Ya, buat dunia kagum, saudara, akan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Ya. Dan itu bisa ketika kita mau ya, tertanam dalam wadah ini, saudara. Ya. Saya senang ada teman-teman yang masih muda. Saya juga ingatkan teman-teman yang di Manado yang masih muda, ayo tertanam di wadah ini. Ya. Wadah ini satu komunitas yang memang Tuhan mau pakai setiap kita menjadi berdampak. Ya. Lewat pribadi-pribadi kita Tuhan bentuk, lalu komunitas kita ini menjadi impactful. Community life. Ya. Sorry, saya bilang, kadang-kadang kan kita ini punya komunitas apa? Oh, tenis, oh, bulu tangkis, oh, nonton, oh, minum bir. Hari ini kita punya komunitas yang rohani, saudara. Ya, ya. Loh iya, karena sungguh loh, saudara, saya ini usia-usia sekarang ini 59, kadang-kadang teman-teman itu, Jumat, ayo ngebir gitu. Itu ada loh sungguhan, saudara. Kita teman-teman itu, lalu sorry ya saudara, kumpulannya bukan orang yang enggak punya loh saudara, itu luar biasa, mereka punya pabrik, punya ini. Tiba-tiba ngumpul gini, tapi ngebir gini. Lalu saya bilang mereka, ayo diajak kumpul tapi yang rohani. Ya, jadi ayo saudara, kita ini dalam kumpulan, dalam komunitas yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita, anak-anaknya. Ya. Ayo ajak saudara, saya sendiri lewat wadah ini belajar terus. Ya, walaupun saya RP, saya tetap belajar. Ya, karena ketika teman-teman rapat kita ini, saya senang di Jatim 4 ini, kita selalu rapat 1 bulan sekali. Ya. Dalam rapat itulah saya juga sebagai RP saya mendengar. Ya, bagaimana teman-teman memotivasi chapter presidennya. Ayo bikin hit list, catat namanya teman, doakan. Ya, tadi undang dalam pertemuan gitu ya. Saya duduk ya, saya dengar saudara. Lama-lama ya saya itu digelitik sama Roh Kudus. Lah kamu sekarang bawa temenmu enggak? Tuh iya, tambah tua kok tambah enggak bawa temen ini. Gimana ya? Tapi lewat itu saya sangat terberkati ya, karena ketika saya di Manado itu kita breakfast sama-sama, lalu salah satu anak muda itu bawa temannya ya, lalu dia cerita bahwa temannya ini dari Surabaya, pengusaha ya. Lalu si anak ini ya paksa saya gini, Pak, ayo ajak ini pengusaha ini Pak, jangan dibiarin, tadi pulang Surabaya harus bawa ajak gitu. Saya sampai gini, lulu, semangatnya kok kalah, saya pikir gini. Lalu lewat perkataannya dia itu, saya terus terang, saya pulang hati saya terngiang-ngiang. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa undang mereka hadir dalam satu pertemuan. Ya. Kemudian saya ajak beberapa teman, ayo kamu kan punya teman-teman bisnis, ayo kita undang mereka. Ya. Kita buka satu meja di satu restoran yang cukup baik, ya, supaya bisnismen ini ada wadah. Ya. Soalnya saya bingung loh, bisnismen ini bos-bos semua ini kok kumpulnya pada minum bir gitu. Kenapa enggak kita buat mereka kumpul mendengar firman atau hidup dalam kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi ya wes, lalu saya bikin, ayo kita bikin di satu tempat yang cukup menarik bagi mereka. Jadi mereka enggak merasa opo iki gitu. Tadi kita taruh di restoran yang terbaik, kita kasih sajian yang terbaik. Lah lalu kita ngomong, santai-santai kita ngomong, bro kita ini gini. Ya, itu sudah saya jalankan. Saya sampai gini, wah Tuhan kasih saya hikmat. Kalau ada city chapter, saya harus membuat West City chapter. Ya, doakan saudara ya, karena saya ini malu kan. Ini RP-nya enggak pernah jangkau jiwa. Chapter presiden ini dipaksain jangkau jiwa terus ini. Harus jadi teladan pada. Ya, jadi wadah ini saudara, satu wadah yang luar biasa ya. Saudara, ayo jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini juga saudara bisa terapkan dalam rumah tangga saudara. Kadang-kadang kita pria sok kepingin dilayani. Tapi ayo dalam wadah ini kita sebaliknya. Ayat selanjutnya, saya mau ada satu ayat ini yang sangat memberkati saya, yang membuat saya berubah saudara. Ini ayat ini di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Ya.
Firman katakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tapi syaratnya apa? Berilah. Ketika kita memberi, kamu akan diberi. Diberi apa? Diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, dicurahkan dalam ribaanmu. Saudara, ini tidak cuma bicara tentang uang, tapi ini bagaimana kita memberi apa? Perhatian, memberi pelayanan, memberi kasih. Saudara, kita paling harus membangun itu apa? Hubungan suami istri. Bagaimana istri saudara bisa memberi saudara sesuatu yang baik? Beri dulu sesuatu yang baik pada dia. Layani dia. Kalau perlu ambil minum, ya ambilin dia dulu. Gitu. Ambil makan, ambilin dia dulu. Nanti dia pasti akan melihat tuh, oh boy. Loh ya ini pulang dari full gospel. Ya saudara layani sungguh. Do your best, serve your wife. Ya, layani dia, beri dia yang terbaik. Ya. Saudara kita ini pria kan kadang-kadang nuntut, kan gitu ya saudara. Tapi ayo, ini lain sekarang saudara, berilah. Nah, kalau kita mau diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, bahkan goncang, bahkan tumpah luber-luber, loh berilah dulu. Saudara, saya bertobat karena ayat ini saudara. Ya, dari ayat inilah saya belajar serve istri saya. Ya, saya belajar untuk melayani, belajar untuk memberi yang terbaik. Ya. Tadinya kalau dunia kan tidak seperti itu. Dunia kan pemikirannya lain. Wah, gua sudah kerja keras di luar, pulang lu kok gini, ya kita tuntut ini itu. Tapi ayo, kita mau berubah. Ini juga berlaku ketika apa, saudara? Dengan orang di dalam tempat kerja kita. Saudara, saya dulu keras, kasar. Tapi saya senang ada pemimpin-pemimpin saya yang bekerja sama-sama saya. Pak Bernard, Pak Alex ini sama-sama kontraktor. Saya sempat bertanya pada beliau-beliau, saya itu terkesan dengan kesaksian beliau bagaimana bisa mendoakan pegawainya lah, mandornya lah. Lalu saya tanya, lalu beliau bilang gini, Sugianto, datang ke tempat kerja, doa dulu, berkati dulu semua orang, staf-stafnya, kepalanya. Saudara, awalnya saya tidak melakukan itu, tapi ketika saya mendapat nasihat itu, saya lakukan. Dulu saya selalu marah. Saya pikir kalau saya tidak berbicara keras, pesan saya tidak tersampaikan. Tetapi tidak. Justru Pak Bernard ajari saya, Pak Bernard beritahu, kalau kamu berbicara baik-baik, Roh Kudus Tuhan itu yang akan menjamah hati dia, sehingga dia akan mengalami perubahan. Bukan kamu yang bentak-bentakin dia gitu loh. Kamu tambah sakit hati ke dia nanti. Nanti dia di belakang kamu bisa mencibir-cibir kita gitu loh. Di depan kita, yes. Tapi begitu keluar, kudu marah dia juga sama kita kan. Ya toh? Nah, ayo kita bangun saudara. Kita pemimpin yang harus dihormati dengan benar. Ya. Bukan karena kita berkata keras pada mereka, tapi bagaimana kita ini menghormati dia, berbicara dengan baik, menegur pun, kalau kita pilih kata-kata yang baik, itu membangun, saudara. Tapi kalau kita pakai kata-kata yang kasar, ya mungkin dia mendengar, tetapi tidak membangun. Ya, membuat dia menjadi marah dengan kita, dan dia pastilah, tidak mungkin do better, pasti, tidak mungkin. Ya, mereka akan cheating lah di belakang kita, pasti. Saya ini pekerjaannya kontraktor, saudara. Hari ini kalau ada di Manado, berarti semen saya ada di sana, pasir saya di sana, besi beton saya di sana. Saudara, saya punya satu pengalaman yang luar biasa. Ya. Sabtu saya ke proyek masih ada semua barang. Minggu dipanggilin truk sama mereka, dikeluarin semua. Senin saya ke proyek kosong, saudara, habis. Di saat itu saya cuma belajar firman. Ya. Firman katakan begini, kalau bukan aku menjaga, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Kalau bukan aku yang membangun rumah, sia-sialah manusia membangunnya. Saudara, dari situ saya belajar, oh iya Tuhan. Saya itu pertama harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kedua, saya juga harus treat orang saya dengan benar, gitu loh. Ya. Bagaimana saya bisa meminta mereka melakukan sesuatu yang baik kalau saya tidak pernah melakukan sesuatu yang baik terhadap mereka? Ya. Kekerasan, kata-kata yang keras, caci maki, bentak-bentak, itu semua tidak menjadi baik. Ya. Tapi dalam waktu ini saya belajar. Kemudian, ya itu saya rubah semua, saudara. Jujur saya mau katakan, saya ini sudah kerja 35 tahun. 20 tahun ke belakang saya menikmati lebih baik daripada 15 tahun sebelumnya. Ya. Karena ketika kita membangun dengan kasih, kita membangun dengan kesungguhan hati kita, mencintai mereka, untuk memberikan mereka juga perhatian. Saudara, saya terus terang, saya juga diingatkan oleh teman kongsi saya. Dia bilang, bro,
pelayanan awalnya saudara, saya itu pelayanan siapa ke pelayanan itu ketika begini-begini ini. Tapi teman saya lalu negur saya, marah dia bilang, bro, sesungguhnya di pekerjaan ini juga pelayanan kamu loh bro. Bagaimana kamu mengasihi mereka, itu sedang mereka tunggu. Ya. Kadang-kadang saudara ya, mohon maaf, kita berbagi dengan orang yang lain atau kita melakukan aksi sosial keluar, begitu getolnya kita. Tapi kita sudah hendak mengingatkan diri kita. Sudahkah kita melakukan aksi sosial kepada pegawai-pegawai kita, yang notabene mereka itu dikirim Tuhan loh untuk membangun kita. Sejak saat itu saya belajar saudara ya. Saya belajar, saya beritahu mereka, kamu jangan cari rezeki yang tidak barokah. Ya, kamu cari rezeki yang barokah. Ya. Kerjalah yang benar. Kalau memang kamu ada kesulitan, kamu boleh bicara dengan kita. Ya. Asal sesuatu itu yang perlu dan memang benar. Mungkin anakmu lagi sakit, keluargamu berkesusahan, atau anakmu lagi mau sekolah, atau rumahmu lagi bocor atapnya mau diperbaiki, boleh pinjem. Ya. Saudara, saya berkata ini bukan karena saya mau menyombongkan diri, enggak, tapi saya bersharing apa yang saya alami, bagaimana Tuhan menegur saya, dan saya harus mengasihi mereka, gitu loh. Ya. Kalau enggak, siapa yang mau mengasihi mereka? Hari ini mereka ditawari pinjol, saudara. Ya. Kalau sudah terjerat itu nangis, saudara, kasihan, saudara. Ya. Daripada begitu, ayo kita bantu mereka, ya. Yang pantas, ya. Dan mereka punya kewajiban untuk mencicil, sehingga ya kita saling take and give, kita give dulu, gitu loh. Baru kita bisa take sesuatu dan mereka sesuatu yang baik. Ya. Saudara, ketika kalau kita mau benar-benar melakukan firman ini dalam hidup kita, percayalah, kita punya impactful life, ya. Sehingga kita punya community life yang baik, ya saudara. Firman katakan begini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Ini banyak berbicara tentang jangan pernah kita menilai terlalu rendah seseorang atau menghina seseorang, jangan saudara. Ya, itu tidak baik. Tapi bagaimana kita harus memuliakan seseorang, membuat dia lebih berharga, lebih baik. Nah, itu tujuan yang Tuhan mau. Ya, jadi firman ini dalam konteks janganlah kamu saling menghakimi. Ya, ini sekali lagi kita tidak berbicara tentang sekedar uang. Ya. Uang itu yang keberapa lah saudara. Ya, kalau kita tulus mengasihi, kita tulus memperhatikan, mendoakan, itu sungguh ya, akan menjadi berkat bagi mereka. Saya ini terus terang iri yang baik-baik sama Pak Bernard. Ya. Saya sampai kepingin gini, Tuhan, kapan toh aku bisa mendoakan mandorku? Tuhan kasih lo kesempatan. Iya, saudara, tapi ya itu, bangun hidup kita ya, bukan untuk kesombongan kita. No. Ya. Sampai suatu ketika mandor saya datang, dia nangis, dia cerita, istrinya lagi cancer. Ya. Dia bilang, Pak, ya mungkin tidak lama. Dia bilang apa sama saya? Pak, doakan saya. Saudara, itu kesempatan yang luar biasa dan membuat saya ini sangat terberkati. Ya, saya doakan dia, lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hamba-Mu ini cuma bisa berdoa. Tapi kuasa mujizat-Mu itu nyatakan, supaya mereka juga bisa melihat. Gitu. Ya, dan saya senang, beberapa hari ini dia kabari saya bahwa istrinya sudah boleh pulang ke rumah. Ya, walaupun memang kansernya cukup keras, sehingga matanya mulai tidak bisa melihat. Gitu. Tetapi dia bilang, Pak, saya berterima kasih sudah ada tambahan waktu. Ya, lalu saya cerita sama dia, ya wes kamu harus melayani istrimu dengan baik, kasih dia. Ya, karena kasih itulah yang bisa membuat istrimu ini bertahan dan menikmati kesembuhan. Ya, dan percayalah, dia sampai ngomong gini, iya ya Pak, ya, doa itu tidak pernah sia-sia. Loh, saya bilang benar, doa tidak pernah sia-sia. Ya, ayo saudara, wadah ini membuat diri kita memiliki nilai. Itu yang pasti saudara. Ya. Mau itu bagian kita. Ya, Pak Andreas keluarkan slide terakhir. MAU, mau enggak kita? Kalau kita mau, percayalah, Roh Kudus Tuhan itu membuat hidup kita mengalami transformasi. Ya, sehingga hidup kita ini memiliki dampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ayo saudara, kita tutup dalam doa sebentar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan setiap kami. Engkau memilih kami dari dunia ini untuk boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami masing-masing. Bapa, kami percaya ada nilai yang sedang Engkau bangun dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna adanya. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Engkau bentuk kami ya Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh memiliki nilai-nilai faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi. Sehingga hidup kami berdampak Tuhan.
Dan kami mau Tuhan tidak hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, tapi kami juga memikirkan kepentingan orang yang lain. Baik dalam rumah tangga kami, baik di tempat kerja kami, bahkan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami bersosialisasi. Kami percaya Bapa lewat hidup kami, Engkau mau bau harum Kristus itu terpancar keluar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya pada pagi hari ini, hadirat-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Dan kami percaya Tuhan, Kau membangun hidup kami semakin mulia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Satu kata buat Jatim 4 apa? Ciame ya. Saya melihat kita diberkati bulan lalu Jatim 1, Jatim 4, dan bulan depan kita akan diberkati Jatim 3. Apapun program-program dari Full Gospel itu sebenarnya baik-baik buat kita teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya sudah tahu, saya sudah lakukan. Enggak. Karena begini, FCBH ya, FCBH. Waktu program FCBH diberikan, itu saya juga sudah baca Alkitab begitu. Lalu ditambahkan ini. Nah, itu saya ya, mau itu karena kepatuhan saya kepada organisasi. Cuman itu loh, satu. Kedua, ternyata Tuhan kasih konfirmasi begini. Ada satu, karena saya RD waktu itu, saya harus mendelegasikan kepada semuanya kan, di bawah saya. Lalu beberapa leader ini mengatakan begini, saya sudah ikut gitu loh. Dia nggak mau ikut lagi. Kenapa? Saya ada ikut apa gitu loh, Aba mungkin ya, saya lupa, satu hari 5 pasal begitu. Terus saya feedback ke saya, iya betul juga ya, ya buat apa begitu. Buat apa, ya sudah saya berpikir, ya karena saya pemimpin, saya taat, saya nyampaikan aja. Jadi saya enggak, mau enggak begitu. Tapi satu waktu di hari waktu-waktu itu juga ya, saya itu dapat pekerjaan yang lumayan banyak, yang di luar dari biasanya. Terus waktu itu juga pekerjaan ditantang lagi, ada pekerjaan di Malang, instalasi di salah satu hotel. Loh, saya mau lagi gitu loh. Tapi tiba-tiba hati nurani ini bilang begini, kamu kalau begitu kok mau ya, mau nambah. Harusnya kamu sudah mendapat kapasitas itu kan, harusnya kamu juga menolak begitu. Seperti tadi kamu baca Alkitab, wah iya. Saya berpikir, tidak pantas gitu, karena malah ini berkat makanan yang kekekalan, yang upah yang saya dapat, kok saya tidak mau begitu. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, oh iya ya, jauh lebih baik gitu. Kalau saya sudah 5, ditambah lagi Full Gospel 3, saya kan 8 harusnya, ya kan? Oke, mungkin ada yang mau bertanya mengenai pelayanan Full Gospel? Kita buka forum. Mumpung ada Pak Bernard, Pak Alex, mengenai SOTV, School of the Vision. Apalagi nih kok sekolah-sekolah? Atau Pak Bernard jelaskan sedikit, kok harus sekolah gitu loh? Sebenarnya ini apa? Nah ini di sini sudah ada ya, Strengthening of the Vision, School of the Vision. Jadi ini kerinduan kita sudah bertahun-tahun. Karena seperti apa yang saya sampaikan melalui beberapa kesempatan, bahwa saya ini bisa makin berakar di Full Gospel. Jadi setelah tidak ada jabatan lagi di struktural dan jadi Dewan Penasehat, tetap saya ini berapi-api. Karena saya tahu goalnya Full Gospel itu apa. Begitu. Nah itu karena apa? Karena saya menangkap visi yang Tuhan berikan melalui buku-bukunya Demos Syakarian. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan, oh visinya itu apa, ini. Tapi kalau kita baca keseluruhan, jadi tadinya saya pada waktu masuk di Full Gospel itu kan diajak Pak Arifin, gitu loh. Tapi saya katakan buat apa? Saya sudah jadi majelis, bahkan saya jadi ketua majelis, jadi saya sibuk sekali, gitu loh.
Tapi ketika saya kemudian ikut konvensi Asia di Singapura, kemudian saya pulang, kemudian ikut lagi di Full Gospel ini, wah ini beda ini ya. Saya ini artinya bahwa pelayanan ini bukan cuma sebagai majelis gereja di gereja, tapi sehari-hari itu saya bisa bersaksi, saya bisa mendoakan orang, saya bisa membagi majalah Voice. Wah, ini membuat iman saya bertumbuh, saudara. Kemudian saya bacaan buku itu, bacaan buku orang terbahagia dunia. Saya sampai sekarang itu masih terbaca. Kemarin kita bisa terharu membaca itu. Ini benar-benar Tuhan yang memberikan visi pada Demos ini. Hasil akhirnya apa? Yaitu bahwa orang-orang awam, orang-orang biasa ini dijadikan luar biasa oleh Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan di dalam bidangnya masing-masing, supaya akhirnya itu bukan cuma man-to-man ministry, tapi visi 1952 itu, yang artinya bahwa kita dibebaskan, dibelenggu, kemudian kita dibawa pada Tuhan Yesus, itu dipertajam lagi. Nah, itu yang membuat saya kemudian makin berapi-api. Apa? Karena nanti ada waktunya, visi yang akan datang itu adalah new wave of revival. Kita semua tahu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu akan suatu bangunan rohani yang luar biasa. Di gereja-gereja pun tahu. Tapi ini di sini Full Gospel kita didorong, saudara. Di situ Demos melalui beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan cuma pakai pendeta-pendeta, tapi orang-orang layman itu akan bergandeng tangan bersama dengan apa yang disebut dengan full timer. Itu akan membuat satu tuaian besar jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, visi yang terakhir ini, maksud saya bukan menghilangkan visi yang lama ya, visi yang dari international presiden kita, Francis Owusu, itu mengatakan visi kita adalah suatu kegerakan layman movement, pria dan wanita. Kalau kita di LUF ya, itu dengan urapan Tuhan yang luar biasa, dengan kuasa Roh Kudus, membawa tuaian besar. Jadi bukan man-to-man ministry lagi itu sudah, latihannya man-to-man ministry, tapi goalnya kita itu tuaian besar, jiwa-jiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus, end time harvest. Dengan jalan apa? Kita ini dipakai, yang latihannya sudah man-to-man ministry ini, nantinya membawa sleeping giant. Itu Tommy Hicks tahun 1961 dapat. Full Gospel akan dipakai oleh Tuhan. Itu ada orang-orang di gereja yang sudah dibebaskan dari belenggu. Mereka datang ke gereja, mereka tidak bikin apa-apa, mereka pasif. Begitu banyak kan sampai sekarang ini di dalam tubuh Kristus. Tetapi ada waktunya, mereka itu akan dibangkitkan. Giant-giant yang sleeping ini akan dibangkitkan, yaitu rohnya. Makanya saya senang sekali hadir pagi hari ini. Roh saudara itu menyala-nyala. Bukan hanya karena sudah menjangkau jiwa, tapi engkau sendiri, kita sendiri bertumbuh dalam karakter Kristus. Itulah visi yang akan datang itu terdiri tiga. Yang tadi saya katakan bahwa itu membangkitkan sleeping giant. Itu hasilnya tiga. Yang pertama adalah gelombang baru pertobatan besar-besaran. Namanya gelombang. Jadi saya kalau sekarang di Full Gospel itu yang artinya saya latihan tiap hari, mungkin kita mendoakan orang, kita bersaksi, man-to-man ministry. Tapi saya tahu goalnya ini. Kita ada tuaian besar jiwa-jiwa. Pertobatan itu gelombang. Bukan cuma semacam apa aliran, gelombang. Pertobatan kita ini dipakai oleh Tuhan. Makanya jangan sampai meninggal. Kalau bisa, sampai nanti kalau bisa tunggu pengangkatan saja gitu ya saudara ya. Jadi gelombang pertobatan. Yang kedua, gelombang kekudusan. Ini kalau dulu kan kita ngomongnya terjadi suatu pertobatan besar-besaran, tuaian besar jiwa-jiwa, orang bertobat. Enggak, itu saja. Yang kedua, yang sleeping giant orang-orang ke gereja ini, selain dia bertobat, dilepaskan lagi dari belenggu-belenggu, mungkin dosanya yang ada dan lain sebagainya, tapi mereka bertumbuh
kudus seperti Tuhan Yesus. Itu yang saya lihat di full gospel ini. Oleh sebab itu kesaksian-kesaksian saya melihat bukan cuma jangkau jiwa, tapi dari diri kita sendiri ini. Ayo kita bertumbuh ke arah Kristus. Hidup benar, hidup kudus. Dan itu tentunya itu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita semua belajar, tentunya kita ya melawan daging ini tidak gampang, saudara ya. Tapi ayo belajar. Karena kita tahu goalnya itu loh, gelombang kekudusan. Jadi artinya tuaian besar jiwa-jiwa itu bukan sekedar orang bertobat, enggak. Tapi orang yang dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Itu kekudusan besar-besaran di tubuh Kristus, di gereja-gereja luar biasa akan terjadi. Kalau tadinya orang hanya ngomong soal diberkati, tapi mereka sekarang belajar karakter. Dan itu saya senang sekali, karena itu dimulai full gospel, selalu bilang karaktermu harus bertumbuh. Tujuan orang Kristen itu cuma satu, kalau cuma dibikin apa? Berubah menjadi serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan, saudara. Itulah maksud kedatangan Tuhan Yesus, merubah kodrat daging ini menjadi kodrat ilahi yang dalam kebenaran dan kekudusan. Dan untuk itu, Tuhan itu perlengkapi dengan gelombang yang ketiga. Gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Nah, itu di School of the Vision ini, saudara akan diajar oleh John Carrot. Kemarin ada Pak Sugianto ada ya. Teman-teman yang lain yang mana? Pak Gogo ada juga ya. Nomor 1 ya. Yang lain. Ya, itu yang mau diharus oleh School of the Vision ini ya. Selain mereka itu, jadi gini, saudara-saudara harus belajar membaca buku-bukunya Demos. Jumat yang akan datang, saudara harus membaca the Ultimate Dimension. Tapi kemudian John Carrot itu mengajarkan bagaimana berdoa bahasa roh. Dia memberikan kesaksian bagaimana kesembuhan terjadi, bagaimana bernubuat, dan itu terjadi. Istrinya juga bekas, saudara. Tapi ini jadi artinya apa? Buku yang kita baca itu diperlengkapi dengan prakteknya ini untuk memperlengkapi visi yang akan datang itu. Kan Demos katakan, visi 1952 itu sudah digenapi. Tapi belum selesai. Dipertajam. Yaitu, kalau saudara nangkap, seperti saya juga mulai menangkap, ada hasil akhirnya. Ayo kita makin, ini masih ada dikejar, yang belakang ini belum terjadi ini. Jadi kita belum santai-santai. Ini ada suatu sleeping giant, orang-orang yang dibangkitkan melalui kita. Oleh sebab itu kita minta pengurapan Tuhan supaya terjadi gelombang pertobatan, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus, karena Tuhan mengajari kita. Setiap ketemu orang, doakan. Sakit, doakan. Yang saya percaya nanti juga kalau kita sudah terbiasa doakan gitu, saya yakin nanti hasilnya yang lumpuh berjalan. Kok mungkin bisa mendoakan orang yang setengah mati, jadi bukan mati, bangkit dalam nama Tuhan. Tidak ada barang mustahil. Kenapa? Ini adalah end time harvest. End time harvest itu Tuhan melengkapi orang-orang kuasanya. Kamu, kata Tuhan Yesus, akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Oleh sebab itu, hasil akhirnya adalah yang saya katakan ini, ikutlah School of the Vision. Hari Jumat yang akan datang, saudara David ada yang the Ultimate Dimension-nya. Ada ya, tolong dikasihkan ya, the Ultimate Dimension itu sudah dibaca, supaya nanti di sana bisa tanya sama John Carrot dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau bisa tuh orang-orang terbahagia dunia itu bacaan, saudara. Itu hubungannya Tuhan dengan Demos itu erat sekali. Karakternya itu sampai pada seperti Ultimate Dimension itu, oneness with Jesus. Sifatnya Tuhan Yesus menjadi sifat kita. Perkataannya Yesus menjadi perkataannya kita. Pikirannya Kristus itu menjadi pikiran kita. Tadi Pak juga nonton sudah Filipi 2:5 itu. Kasihnya Yesus menjadi kasih kita. Itu goalnya full gospel. Bacalah the ultimate dimension, dimensi yang tertinggi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bernard.
Jadi visi kita, saya ulang ya, apa yang disampaikan Pak Bernard adalah gelombang kegerakan orang-orang biasa, layman kita ini. Dan tadi pagi, kita sudah digenapi, terkonfirmasi oleh 4 orang tadi yang maju kan, betul kan? Kita nggak habis pikir loh, kalau Pak Hizkia ini saya pernah ke tokonya, tidak mungkin akan bisa melayani orang, karena gini, dia melayani 1, 3 sudah ngantri di belakang gitu, karena tokonya begitu rame itu. Tapi hatinya luar biasa ya. Pak Sugianto lagi, bisnismen yang berhasil. Dia berhak untuk menikmati hasil usahanya dengan minum bir. Tapi melalui full gospel ini, dia mau. Tapi bulan depan bukan hanya bir ya, tapi dorong di supermarket itu, habis gopecing, dia lihat ini Pak Heli. Dia di Sogo, di mana itu Pak? Di supermarket yang grosir dulu, Makro. Dia barengi istrinya dorong ke kasir, total habis 500.000 dia bertobat. Dia di luar itu 500.000 dihabiskan setengah jam gitu. Padahal istrinya di keluarga bisa habis 1 bulan gitu. Ya, oke. Nah inilah kita orang-orang full gospel. Artinya kita mengambil bagian gitu. Jadi ini bukan pekerjaan hamba-hamba Tuhan toh, tapi ini kegerakan orang-orang awam, kita semua ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih teman-teman. Saya undang Pak Alex untuk menutup. Mungkin biar Pak Alex enggak hanya berdoa, enggak santai, saya minta sepatah 2 kata juga dari beliau. Sepakat teman-teman, kita molor sedikit ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman Jatim 4. Jadi kita akan adakan untuk breakfast meeting ini untuk tiap bulan, dan yang tugas bergantian begitu. Dan mohon untuk regional yang lain juga teman-teman bisa, jajarannya bisa ikut hadir seperti itu. Jadi kalau di Jatim 4, terima kasih untuk kehadiran Jatim 1 dan Jatim 3. Lalu bulan depan Jatim berapa Pak? Jatim 3. Mohon Jatim 4 yang 1 dan 3 juga hadir seperti itu. Sehingga saya rindu untuk tempat ini tidak cukup gitu loh saudara. Tidak cukup, kita cari tempat yang lebih gede lagi. Karena kalau kita lihat tadi, apa yang kita lihat itu, kita bisa bisa melihat suatu realitas dari kegerakan full gospel itu seperti apa gitu teman-teman. Ajak semua, diajak sebanyak mungkin, diajak bisa hadir seperti itu. Lalu kita ada tempat lebih gede dari yang di sini ya Pak Budi? Ada ya. Nah, nanti kita pindah tempat ruangan yang lain. Ya, oke. Terima kasih. Mari kita tutup doa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur. Kami melihat kehadiran-Mu. Kami melihat karya-Mu. Lewat kesaksian teman-teman, lewat firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba-Mu semua ini. Bapa, biarlah hati-Mu Kau taruh kepada setiap kami. Kerinduan untuk kami boleh melihat terjadinya suatu gelombang kegerakan orang awam ini terjadi Tuhan. Lewat kegerakan FGBMFI. Kerinduan setiap kami untuk kami boleh melihat gelombang baru pertobatan, gelombang baru kekudusan, gelombang baru pencurahan Roh Kudus terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Taruh visi itu pada setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami punya kerinduan itu. Kerinduan juga untuk teman-teman yang lain Tuhan, yang tidak hadir tempat ini, boleh terimpartasi lewat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk boleh lebih mencintai Engkau, lebih lagi melayani-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.